Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Nurdin Mahmud. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengupload soal ataupun mengupload materi, kemudian bagaimana kita menghapus atau menghapus materi atau soal, kemudian bagaimana kita akan istilah mengedit, kemudian memperpanjang waktu ataupun istilahnya mengupdate, kemudian menambah kolaborator, kemudian menambah sesi. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang soal dan materi yang ada di G-School. Bagaimana cara supaya soal itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, langkah pertama tentunya adalah kita siapkan materi atau soal yang akan kita upload. Di materi atau soal yang kita upload harus kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya siapkan materi di PowerPoint. Jadi materi di sini di halaman pertama ini ada halaman judul, kemudian halaman kedua lembar kosong, halaman ketiga di sini berisi tentang materi prasyarat dan kompetensi dasar. Kemudian halaman keempatnya kosong lagi. Halaman kelima di sini ada peta konsep atau materi yang akan dipelajari. Kemudian halaman ke-6 kosong dan halaman ke-7 ada langsung ke materi pertama yaitu persamaan trigonometri dan seterusnya. Oke, jadi di sini intinya di halaman ganjil ini berisi materi, kemudian halaman genap berisi lembar kosong. Jadi setiap halaman ganjil berisi materi, kemudian di halaman genap berisi halaman kosong, gitu seterusnya. Jadi dibuat seperti itu. Halaman ganjil isi, halaman genap kosong. Setelah itu kita buat PDF-nya. Kita di sini cukup pakai Save As saja untuk mengkonvert ke dalam bentuk PDF. Judulnya kita tulis yang benar dulu. Misalnya kita tambah dengan misalnya ini judulnya KBM ketiga bab persamaan geometri kelas 11. Misalnya kelas 11. Kelas 11 IPA misalnya gitu. Oke. Dan ini di bawahnya kita arahkan ke PDF. Jadi di bawah judul ini kita klik file tipe file, kita pilih yang PDF. Oke. Kalau sudah file tipenya kita pilih yang PDF, kemudian ingat ini posisi penyimpanannya kita tentukan, kita cari penyimpanannya. Misalnya saya taruh di KBM ketiga ini. Kemudian setelah posisi penyimpanannya sudah kita tentukan, kemudian kita save. Kita save lagi. Nah, ini baru proses menunggu. Ini proses exporting ke PDF dari PowerPoint tadi. Oke. Ini sudah ada tulisan exporting PDF is completed, tapi ini baru selesai. Setelah itu kita close. Kemudian kita kembali ke halaman ke G-School. Jadi kita buka dulu G-School-nya. Setelah terbuka, secara default kita diarahkan ke home. Jadi kalau kita klik di sini ada tulisan home. Ini sama persis dengan default ketika di awal. Jadi di awal itu langsung mengarah ke home. Jadi posisi di garis 3 baris ini kita klik ada menu-menu, ada home, arsip, my class, my row, materi, tryout, dan logout sini. Ketika kita klik home maka tampilannya secara default seperti ini. Kemudian kita pengen mengupload materi kita lewat aktivitas harian. Kenapa aktivitas harian? Karena pengen kita materi kita itu kita upload di kegiatan belajar mengajar setiap hari yang rutin. Ada jam pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kita klik di aktivitas harian ini. Kita klik aktivitas harian. Kemudian kapan kita akan mengajarkan? Misalnya saya pengen mengajarkan, ini sebenarnya waktunya diabaikan aja nggak apa-apa, kita pilih jam kosong aja. Karena ketika kita nyeting di sini, ketika nanti masuk ke kita klik jam kosong juga akan menyeting lagi. Jadi ini diabaikan nggak apa-apa, kita klik di bawah tulisan belum ada kewajiban mengajar ini, di bawah tulisan belum ada kewajiban mengajar ini, kita klik yaitu tulisan jam 1 sampai 40. Tergantung admin yang membuat jamnya itu ada berapa jam di sekolah itu. Misalnya ini ada di sini ada jam pertama sampai jam keempat. Kita klik jam 1 sampai 40. Muncullah di sini ada 3 kriteria. Belajar dengan ditambah tugas dan tambah tes. Ada ulangan ditambah remedi, ada ujian ditambah remedi.
Tergantung kita pengennya apa. Oh, pengennya adalah pemberian materi, berarti kita pilih yang belajar, tambah tugas, dan tambah tes. Kalau pengen penilaian harian, pilih yang tengah. Kalau pengen ujian misalnya PAT, PAS, ya pilih yang ujian. Kalau kita pengen tadi pengen pemberian materi KBN, kita pilih yang atas. Kita coba yang pilih yang atas, kita klik yang belajar. Maka di sini kita akan ditampilkan di materi. Nah, kalau materinya belum ada di sini karena belum kita masukkan di sini, belum kita upload di sini, maka kita harus klik di tambah ini. Di tambah ini kita klik yang di bawah kanan bawah ini kita klik tanda tambah. Kemudian dia akan mengarahkan mencari posisi di manakah kita tadi menyimpan file. Oke, kita cari file kita tadi. Kebetulan file saya ada di KBM ini, kemudian ada di kelas 11 di ketiga ini. Tadi materinya adalah KBM IPA ini. Oke. Oke, ini posisi sedang mengupload soal. Jadi ini soal baru, maaf materi bukan soal ya. Materi kita upload. Kemudian judulnya ini harus diberi judul. Kalau defaultnya ya tergantung nama file yang tadi. Ini default langsung otomatis yang pemberian judul nama file. Deskripsi dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian di sini ada topik atau keterangan. Jadi lebih baik diisi. Misalnya di sini judul, misalnya judul, misalnya ini. Judul, misalnya kita tulis judul persamaan ya, maaf, persamaan trigonometri, misalnya begitu. Jadi ini berisi tentang judul persamaan trigonometri. Kemudian yang kedua tadi kita klik misalnya, oh ini apa toh? Ini materi prasyarat kompetensi dasar misalnya. Kita bisa beri nama topik di sini biar kelihatan besar ini. Misalnya adalah materi prasyarat dan kompetensi. Materi prasyarat dan kompetensi dasar. Atau KD boleh, KD gitu. Oke, kemudian kalau sudah kita bisa turunkan ke bawah ini sudah kosong, kita silang. Klik, kemudian kita klik di halaman ketiga ini. Kita pengen lihat apa tuh isinya? Oh, materi pertama, misalnya kita beri materi, misalnya materi persamaan trigonometri, misalnya ini. Kita beri materi persamaan trigonometri. Oh, konsep ya, di sini bukan materi, tapi konsep ataupun isi materi. Atau lebih baik kita kunci konsep, konsep persamaan trigonometri kita silang. Kemudian setelah itu kita klik di sini. Ini, oh ini sudah masuk ke persamaan trigonometri dasar. Gitu. Kita klik di sini. Setelah selesai kita silang. Terus di sini kita klik. Ini masih contoh. Ini contoh. Contoh. Ini contoh satu berarti. Contoh satu. Contoh satu persamaan trigonometri dasar. Dasar. Ini kita ketik dasar. Nih, kita copy aja nanti karena di bawahnya juga contoh. Oke. Kemudian di sini kita klik ini contoh kedua. Ini contoh kedua. Contoh kedua dari persamaan trigonometri dasar. Oke. Dan kita klik di sini ini contoh ketiga. Kita ganti satunya jadi 3. Oke, maaf 3. Kita silang. Dan di sini kita, oh ini sudah masuk ke bukan bentuk persamaan trigonometri dasar lagi, ternyata kuadrat. Maka ini kita hapus, kita beri nama persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat. Jadi ini tergantung daripada materi Bapak Ibu sekalian. Mau dikasih subbab-subbab lebih baik. Jadi nanti akan lebih enak lihatnya nanti. Ini kita lihat langkah penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini kemudian ini ada beberapa contoh di sini. Oke, ini nggak nampak ini ya. Nampak ini ada beberapa contoh. Kebetulan ini loading mungkin menunggu. Jadi ini ada contoh-contoh sebenarnya. Oke, misalnya ini kita beri contoh
Ini ada contoh 1 persamaan bentuk kuadrat. Oke. Contoh 1 berarti ini contoh 2. Contoh 2, ini contoh 2-nya. Kemudian bawahnya masih contoh nih ya. Contoh 3. Kita kasih ini contoh 3. Oke. Kemudian bawahnya masih contoh ini ya. Banyak ini contohnya. Contoh 4 itu ada tulisan contoh. Maaf ini baru loading menunggu jadi tidak tampak tulisannya. Ini contoh 5. Oke. Nah, kemudian di sini tidak contoh lagi nih referensi. Referensi. Oke, yang terakhir ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selesai. Tiap topik sudah kita beri judul masing-masing. Oke. Kalau sudah selesai kita save. Save ada di posisi atas kanan. Oke. Ada di posisi atas kanan ini kita save. Oke. Kita tunggu. Kalau sudah selesai, nah, tadi judulnya ini KBM 3 bab persamaan trigonometri kelas 11 IPA. Kemudian kita ajarkan. Ini kita ajarkan. Oh ini kok sama ya judulnya, tapi tidak mau saya pakai. Boleh dihapus. Ini di edit aja ini. Kemudian ini bisa dihapus ya. Kalau nggak bisa dihapus ya biarkan aja. Karena sudah dipakai ya. Oke, kita ajarkan yang tadi kita buat aja. Kita ajarkan. Nah, ini ketika kita klik ajarkan tadi, kita ulang. Ini ketika kita klik ajarkan di sini di bawah yang tadi kita buat, kita upload tadi, kita tulis ajarkan. Maka di sini ada permintaan judul. Ada tulisan merah berarti harus diisi. Kita ambil aja yang di atas ini. Kita ambil, kita copy, paste di sini. Deskripsinya bisa panjang ini. Misalnya pelajari atau berdoalah dulu misalnya. Berdoalah sebelum belajar, berdoalah sebelum belajar, kemudian misalnya buka video misalnya, buka video tentang persamaan misalnya persamaan trigonometri, maaf ini mengganggu, persamaan trigonometri di link. Jadi ini bisa ditambahin link, misalnya link di bawah ini misalnya. Nah, misalnya kita sudah punya isi link, ya, kita copy aja. Misalnya saya punya link di sini, linknya kebetulan tak simpan di sini. Misalnya kita sudah punya, misalnya saya punya YouTube, yang link di YouTube bisa kita ambil, kita candelkan di sana. Nah, kita misalnya ini saya copy link address, saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini buka video tentang persamaan di link ini. Dan misalnya kelasnya saya pilih kelas 11 IPA 1. Saya pengennya ini di harian. Oke, sekarang tanggalnya dulu. Saya pengennya besok hari Sabtu, misalnya hari Sabtu, atau besok hari Selasa tanggal 17, pas libur. Misalnya Sabtu, atau dianggap aja ini nggak libur, misalnya 17. Kita setting di sini 17, oke, jamnya sudah. Dan saya pengen jam kedua, klik jam kedua. Ini settingan dari admin jamnya, oke. Kemudian mau tampilan link enggak? Oh iya. Atau ini materinya mau semua atau per topik ya? Ini tadi ada topik yang sudah kita buat tadi. Ada judul, materi prasyarat. Tadi ini mau diajarkan semua atau dipilih? Kalau wah satu pertemuan kok banyak, kita pilih aja. Misalnya ini kita sampaikan saja pada persamaan bentuk dasar aja misalnya gitu. Bentuk kuadrat nggak usah, besok lagi ya sampai sini misalnya. Saya pengen ini aja, yang ini untuk pertemuan berikutnya misalnya. Nah, kita centang aja yang diinginkan. Kemudian setelah selesai kita baru ajarkan. Oke. Kita ajarkan. Nah, muncullah di sini pengajaran ini sudah berhasil, berarti sudah sukses dalam mengupload soal di G-School, yaitu akan terlaksana besok Selasa tanggal 17 Agustus jam kedua. Ini muridnya adalah kelas 11 IPA 1. Oke.
Bagaimana cara mengupload soal? Nah, tentunya kalau mau mengupload soal, soalnya harus siap dulu. Oke, kita misalnya mau mengupload soal. Kita siapkan dulu soal. Misalnya saya punya soal di MS Word ini, MS Word. Jadi di sini untuk soal itu halaman pertama itu soal, halaman kedua itu jawaban. Jawab B misalnya, terus ada pembahasan lebih bagus lagi. Demikian berikutnya yang ganjil itu soal, yang genap jawaban. Ganjil soal, genap jawaban. Seterusnya sampai selesai. Tuh. Kalau udah selesai, kemudian kita PDF-kan. Sama, kita pakai Save As saja. Kita klik di atas ini menu, baris 3 ini menu, kita cari Save As. Pilih aja misalnya doc atau apa saja bebas. Kita beri judul, kita taruh posisi file yang kita hafal. Misalnya saya taruh di KBM ini. Dan judulnya, diingat-ingat judulnya, misalnya petugas KBM kelas 11 IPA, misalnya IPA 1, misalnya gitu. Judul ini diklik diganti PDF. Ini diklik, tipe filenya diganti PDF. File tipe ini kita ganti PDF. Kita pilih PDF. Kalau sudah tipenya PDF, baru kita save. Oke, save lagi, oke, kita tunggu baru proses menyimpan. Jadi itu sudah mengekspor dari Word menuju ke PDF. Ini sudah komplit. Kita close kalau sudah komplit. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka Discord lagi. Bagaimana cara mengupload soal? Kita pengennya di aktivitas harian di hari yang sama tadi. Jadi pengen bersamaan dengan yang kita upload materinya. Boleh. Kita klik di aktivitas harian. Kemudian kita cari tadi yang kita upload tanggal 17 tadi. Oke, kita klik di sini kita cari tanggal 17 ya, tanggal 17 tadi ya. Tanggal 17 ya, ini tampil di sini. Tanggal 17 tadi 17 Agustus, maka tadi materi yang kita upload ada di sini. Kita pengennya tugas. Kalau tugas apa yang diisi? Ternyata harus upload tugas PDF. Kalau upload tugas, saya pengennya tidak upload tugas PDF tertulis gitu ya. Saya pengennya yang pilihan ganda seperti yang tak buat tadi, boleh. Tadi kan saya membuat pilihan ganda, maka pilihlah yang tes. Pilih yang tes. Kemudian setelah itu muncullah tryout, berarti tes. Kemudian kita klik ditambah ini. Jadi, kita ulang tadi, kita pilih tanggalnya 17, kemudian kita klik di bagian tes. Maka di sini muncul tulisan tryout. Kemudian karena soalnya belum diupload, kita upload dengan klik tanda plus di bawah kanan bawah ini. Kita klik tanda plus di kanan bawah. Kita cari posisi soal tadi ada di mana. Oh, ini tadi. Nah, ini saya tadi membuatnya di sini 11 kemudian di open. Oke, ini proses ketika mengupload ya, selesai. Kemudian kita beri judul, judulnya ini aja, deskripsi kosong ini nggak apa-apa. Mau dikasih keterangan ini misalnya, kita klik apa tuh ini tentang soal tentang sin cos ya, atau apa kita beri nama juga boleh, tidak juga boleh dikosongin. Misalnya saya kosongan aja biar cepat. Oke, tapi ini perlu diklik. Kita klik jawabannya. Nah, ini wajib. Kalau tidak diklik dia tidak punya kunci jawaban, maka kita klik D, dan kuncinya D, kita klik D. Oh ini D lagi, kita klik D. Oh ini A, kita klik A. Oh E, ini kita klik E. Sudah selesai. Di ketika ini soal, tarik kursor ke bawah. Cari ini. Dan geser-geser aja. Nih, udah. Setelah kita tinggal geser. Kalau udah selesai, kita silang. Silang di kiri. Dan setelah selesai, kita save di kanan atas. Kita klik save yang berada di kanan atas. Oke, kita klik save di kanan atas, maka soal sudah ada di materi tryout. Kita sudah punya bank soal di sini. Kita klik ujikan. Kita klik ujikan, kemudian kita beri judul. Tanda merah artinya wajib diberi. Kita copy aja atasnya biar cepat. Kita klik di sini. Oke, deskripsinya misalnya kerjakan tugas dengan baik, misalnya dengan baik. Oke, kerjakan tugas dengan baik gitu, misalnya gitu. Ini tidak bisa dirubah 11 1 karena tadi mengikut daripada materi. Nah, ini untuk settingan waktu ini karena tes ini tidak di aktivitas KBM-nya, maka kita setting. Tadi tanggal 17, ya lebih baik tesnya jangan tanggal 16, karena settingnya tanggal 17. Misalnya, saya tetap tanggal 17, nanti setelah KBM berakhir, saya pengennya tesnya jam 1, nanti jam 13. Oke, saya akan kasih rentang, misalnya rentangnya
sampai jam atau tanggal 17 sama tanggalnya dulu. Saya pengennya sampai jam 23 malam misalnya di oke oke. Saya pengen tampilkan rankingnya biarnya tahu rankingnya berapa. Pengen tampilkan hasilnya jadi setelah selesai anak mengerjakan hasilnya tampil. Tapi setelah waktu berakhir baru tampil. Artinya nanti hasil itu pembahasan ini akan tampil setelah jam 23.00. Jadi belum akan tampil sebelum waktu habis sampai 23.00 begini. Dan soalnya pengen tak acak ya, acak aja. Misalnya pengen saya beri pin, kita klik skor mode. Saya pengen beri pin, saya klik skor mode, kita tarik ke bawah. Saya pengen pinnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, boleh. Dan setelah lengkap, sudah diisi semua, baru kita ujikan. Jadi dicek dulu, oh sudah semua. Oke, ini jumlah mau kasih durasi enggak? Oh iya, ini belum kasih durasi. Misalnya soal saya tadi 4, saya pengennya 60 menit. Jadi durasi itu artinya 4 soal itu hanya bisa dikerjakan dalam waktu 60 menit dari rentang jam 13 sampai 23. Jadi anak-anak bisa mengerjakan di antara rentang pukul 13 sampai 23. Bebas ngambil dari jam 16 sampai jam 17 bisa. Jadi itu ngambil itu. Dan kita ujikan. Kita ujikan. Maka sudah tampil di sini tugas tadi yang sudah kita upload ini. Jadi tampil di sini. Selesailah kita sudah mengupload materi dan soal dalam aktivitas harian yang sama. Oke. Sekarang bagaimana tuh cara ini kok materi ini kok saya pengen menghapus ya. Saya tidak pengen tidak pengen materi lagi. Boleh, kita akan menghapus. Sebelum dihapus tentunya kita pengen bagaimana misalnya kita pengen delete, pengen edit dan sebagainya. Kalau pengen diedit aja, klik di materi ini, klik edit. Klik edit. Apa yang bisa diedit di situ? Judul bisa diedit. Kemudian deskripsi bisa diedit. Kemudian jam pengen dirubah bisa. Mau jam keempat diganti boleh, jam kedua boleh. Kemudian topik-topiknya mau ditambahi boleh. Kalau sudah selesai ngedit, diklik edit. Gitu. Kan simpan. Oke. Kalau pengen langsung di-share ke anak-anak, klik share. Klik copy kemudian menuju ke WA, kemudian cari kelasnya, kemudian dipaste, kirim gitu. Jadi kalau pengen dikirim, klik tanda share ini juga boleh atau diklik di sini tulisan share. Boleh di sini, klik di sini sama atau klik di sini sama share. Di sini ada kolaborator. Kolaborator diklik berarti akan menambah sebagai teman kolaborasi. Misalnya saya pengen menambah Pak Nurudin misalnya. Oh ya ini Nurudin mau saya tambahkan di sini. Oke. Nurudin Mahmud. Oke. Save. Berarti dia jadi kolaborator kita. Oke. Di sini ada foto Pak Nurudin kecil. Nah ini ada tulisan Nurudin Mahmud. Ini kolaborator kita. Kolaborator boleh banyak. Tidak hanya satu boleh. Oke. Oke, itu cara memberi cara nge-share, menambah kolaborator dan edit. Kalau pengen dihentikan ya di stop. Ini saya tidak pengen jalan, stop. Setelah pengen berhenti biar tidak jalan kita stop dan kita oke. Oke. Apa setelah diklik stop munculnya ternyata ada munculan update, extend, arsip dan delete. Ternyata tampilannya tidak beda. Ada share masih tetap, kolaborator masih tetap, tetapi ada tambahan update, extend, arsip, delete masih. Apa itu update? Kita klik update. Ketika kita klik update di sini, ketika kita klik update, di sini ada tanggal pengupdatean. Jadi kapan ini mau dilaksanakan? Ini judulnya bisa diedit, deskripsi bisa diedit. Nah, ini tanggal, ini mau kita update sampai tanggal berapa ini? Ya, ini kita update ini. Kita update tanggalnya. Tanggalnya mau diganti, misalnya tanggal berapa? 18 boleh. Kalau sudah 18 jadi oke gitu. Terus di oke. Jamnya mau dirubah ya di oke. Misalnya ini saya update tanggal 18. Oke, jam kedua tetap sama misalnya gitu. Oke, topiknya tetap sama, kemudian diupdate. Oke, tadi tanggal 17, sekarang kita lihat. Ternyata di sini sudah tanggal 18, nanti tanggal 17, berarti terupdate. Kita klik di sini lagi, bagaimana kalau kita stop lagi? Tidak mau tanggal 18, diklik lagi. Kita coba diklik di sini lagi, ternyata ada update masih bisa diupdate, extend. Apa fungsi extend? Kita klik extend. Extend di sini bisa kita cari waktu rentang di sini. Jadi kita bisa nambahin lagi, memperpanjang lagi. Maunya saya tanggal 17, tanggal 17. Jamnya misalnya jamnya jam 7. Jadi ketika kita melakukan extend itu dia extend di sini
Ini tidak melalui harian kalau extend. Jadi dia keluar dari harian. Jadi ini pengaturan sendiri. Jadi kalau kita klik extend tadi, kita klik extend ini tadi, kita klik di sini, kemudian kita klik extend. Extend ini memperpanjang waktu, artinya tidak mengikuti aturan harian di KBM. Jadi kita tentukan sendiri, oh saya pengennya sore, misalnya jam 15. Oke, kemudian saya pengennya ini sampai tadi tanggalnya tanggal berapa ya? Oh, tanggal 9 saya ganti. Misalnya tanggal 17 tetap jam 15. Oke. Ini tetap tanggal 17. Misalnya pengennya sampai jam 19 di oke. Di ini tanggal 15 sampai 9 jam 15 sampai jam 19, tanggalnya 17. Kemudian kita klik-klik-klik, kita pilih-pilih kemudian extend. Jadi extend itu merubah jadi tidak harian. Pengennya dihapus ya, kita kalau pengen menghapus jangan langsung delete, tapi kita stop dulu, kita stop, dihentikan dulu ujiannya. Oke, kalau ada anak yang sudah mengerjakan maka kita harus keluarkan dulu kalau ada anak yang mengerjakan. Oke, kita keluarkan dulu kalau ada anak. Dan setelah eh, delete mau diarsip enggak? Kalau mau diarsip diklik arsip. Arsip nanti kalau kita klik arsip dia akan lari ke di bawah tulisan home di kiri ini. Pengennya tidak mau searsip, saya pengennya delete, langsung klik delete, kemudian di oke. Jadi setelah stop tadi, kita pengen delete berarti klik di sini, kita klik delete, kemudian di oke. Maka terhapuslah. Oh error delete, oke di oke lagi. Oke terhapus sudah. Bagaimana kalau caranya untuk soal? Sama caranya. Di sini ada menu edit, stop, dan delete. Sama caranya edit juga sama seperti tadi. Kita bisa mengedit judul, deskripsi, kemudian tanggal-tanggal. Ini sudah tidak, kalau tugas tadi kan tidak memenuhi harian, jadi tidak ikut harian. Ini bisa kita setting sendiri. Kita mau edit sendiri, misalnya jadi tanggal 18 boleh, jamnya 13 oke, misalnya ini tanggal 18 juga, jamnya 23 misalnya oke begitu, dan kita edit maka berubah dari tanggal 17 menjadi tanggal 18. Kemudian pengennya saya stop, saya hentikan aja ya, di stop aja, di stop, kemudian setelah stop pengen saya hapus, klik aja, kemudian di delete aja. Kalau fungsi arsip seperti tadi. Ini juga mau saya hapus, klik aja, delete langsung aja di oke. Oke, sudah terhapus. Oke, materi dan soal tadi sudah terhapus. Oke, berarti sudah berhasil kita dalam mengupload soal, kemudian membuat share, menge-share materi atau soal, kemudian juga kita bisa mengarsip, kemudian kita bisa menambah kolaborator, dan kita bisa juga tadi hmm, mengarsip, mengextend, memperpanjang waktu, update, edit, dan termasuk delete gitu. Oke, nah itu. Jadi ini kalau ini misalnya mau menambah sesi juga bisa. Ini kita klik. Ini khusus untuk kita lihat di sini. Ini sudah berlalu. Tambah sesi itu apabila sudah berlangsung. Tambah sesi artinya materi atau soal itu sudah berlangsung, maka baru kita bisa tambah sesi. Kalau tadi kan soal belum berlangsung, maka tidak ada tulisan tambah sesi. Ketika ini sudah berlangsung, maka kalau kita pengen jalan lagi, maka bisa tambah sesi. Nah, tambah sesi ini kelasnya bisa kita ganti kelasnya, judul dan lain sebagainya, jam termasuk tanggal dan sebagainya bisa kita ganti. Kemudian kita tambah sesi kalau pengen tambah sesi. Gitu. Di misalnya ini saya tambah sesi begitu, saya pengennya ini kelas 12 IPA 5, saya pengen 12 IPA 1 misalnya. Kemudian tanggalnya tak tinggali 18 dan jamnya sama, oke. Dan langsung lain sebagainya. Oh ini jamnya belum tak klik misalnya ya, oke. Tambah sesi ya. Maka muncullah di sini tambah sesinya di sini. Ciri dari tambah sesi di sini ini waktunya kan belum berlangsung ini. Ada tanda bintang di sini. Kalau sebagai masternya atau sumbernya ini tidak ada tanda bintang. 12 IPA penilaian harian ini 12 IPA penilaian harian di sini ada bintang ini tidak. Artinya bintang ini tambah sesi. Saya pengen hapus ya sama caranya di stop dulu, di oke, kemudian ditunggu, kemudian diklik lagi, kemudian di delete di oke, maka terhapus. Kita sudah mempelajari beberapa dan sudah banyak yang kita pelajari tentang upload soal, delete, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.